Perintah Kaisar Naga. Bab 4625, tak terduga. Mereka berdua tidak pernah mengira adik Xiong Kuo akan begitu cantik, itu sungguh keterlaluan. Dan Xiong Kuo juga mengatakan kalau adiknya tidak cantik. Sekarang mereka tahu bahwa gadis di depan mereka adalah Xiong Ying, saudara perempuan Xiong Kuo, Dev, dan saudara laki-laki Yao Mei sama-sama bingung. Ini di luar pengetahuan mereka. Mereka berpikir bahwa saudara perempuan Xiong Kuo juga harus memiliki dukungan yang kuat dan dukungan yang kuat. Tapi sekarang, dia memiliki pinggang yang ramping dan penampilan yang menyedihkan. Terutama saudara Yao Mei, yang terus mengusap matanya dan menatap Xiong Ying dengan tidak percaya. Dia masih ingat ketika dia di penjara, dia pernah mengejek Xiong Kuo, mengatakan bahwa saudara perempuan Xiong Kuo pasti tidak secantik miliknya. Tapi sekarang Yao Mei berdiri bersama Xiong Ying, Yao Mei terlalu biasa. Kamu, kenapa kalian berdua menatapku seperti ini? Xiong Ying sedikit malu dengan Dev dan saudara laki-laki Yao Mei. Cantik, kami tidak menyangka kamu menjadi Xiong Ying. Kata saudara Yao Mei cepat. Apakah kamu mengenalku? Xiong Ying bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Aku tahu, tentu saja aku mengenalmu. Kakakmu dan aku berada di sel yang sama, dan aku sudah lama mendengar kakakmu membicarakannya. Saudara Yao Mei mengangguk dengan cepat, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Pria ini sepertinya sedikit tidak sabar saat melihat wanita cantik. Melihat kakaknya seperti ini, Yao Mei terdiam sesaat dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah kakakku benar-benar di penjara? Bagaimana kabarnya? Ketika Xiong Ying mendengar bahwa saudaranya benar-benar di penjara, dia tiba-tiba menjadi panik. Jangan khawatir, saudaramu baik-baik saja, dan kami punya cara untuk menyelamatkan saudaramu. Melihat ekspresi cemas Xiong Ying, saudara Yao Mei segera berkata dengan penuh simpati. Benarkah? Terima kasih banyak. Ketika Xiong Ying mendengar ini, dia langsung menatap Yao Mei dan saudaranya dengan rasa terima kasih. Merasakan tatapan Xiong Ying, saudara laki-laki Yao Mei jelas menjadi lebih tinggi dan tegap. Apakah kamu dan kakakmu menemukan urat batu roh peri? Dev bertanya pada Xiong Ying. Mendengar Dev bertanya tentang urat mineral, Xiong Ying segera menjadi waspada, memandang Dev dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Di mana urat mineral batu roh peri? Melihat Xiong Ying tidak mengatakan apa-apa, Dev mengeluarkan liontin giok itu dan berkata, kamu tidak perlu takut. Kakakmu memberitahu kami dan memberiku liontin giok ini. Dia mengatakan bahwa setelah melihat liontin giok, kamu akan mengetahui tentang urat mineralnya, dan hanya dengan menemukan urat mineral tersebut kita dapat memiliki cara untuk menyelamatkan saudaramu. Xiong Ying mengambil liontin giok itu, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan penuh semangat, ini liontin giok saudaraku. Sepertinya dia benar-benar mengenalmu. Pembuluh darah batu roh peri tidak ada di sini, aku akan mengajakmu melihatnya. Xiong Ying menurunkan kewaspadaannya, lalu membawa Dev dan yang lainnya untuk menemukan urat batu roh peri. Agar tidak ketahuan, Dev dengan sengaja memasang susunan pelindung di sekelilingnya. Beberapa orang tidak berani terbang. Lagi pula, target terbangnya terlalu besar dan mudah ditemukan. Dalam perjalanannya, kakak Yao Mei selalu berbicara dengan Xiong Ying dari waktu ke waktu, dan terus berusaha mendekatinya. Lagi pula, pria mana yang tidak ingin bermain-main dengan wanita cantik seperti itu? Tapi semakin kakak Yao Mei bersikap seperti ini, Xiong Ying semakin merasa jijik, dan pada akhirnya dia berhenti berbicara dengannya. Sebaliknya, Dev diam sepanjang jalan dan tidak sengaja mendekati Xiong Ying, namun Xiong Ying selalu tertarik pada Dev. Terutama karena liontin giok saudaranya diambil dari tangan Dev, Xiong Ying percaya bahwa hanya orang yang memegang liontin giok saudaranya yang dapat menyelamatkan saudaranya. Seberapa jauh? Setelah berjalan selama 1 jam, Dev bertanya pada Xiong Ying. Tidak jauh, hanya di puncak gunung di depan. Kata Xiong Ying dari puncak gunung tidak jauh dari sana. Bab 4626, kerjasama yang saling menguntungkan. Dev melihat ke puncak gunung dan menemukan bahwa itu bukanlah tempat yang tidak dapat diakses, juga tidak tersembunyi. Bagaimana mungkin ada lapisan batu peri yang belum ditemukan orang lain? Tidak sulit menemukannya di sini. Kenapa tidak ada yang menyadarinya? Dev bertanya dengan ragu. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Xiong Ying tersenyum tipis dan berkata. Senyuman Xiong Ying membuat Dev merasa seperti angin musim semi dalam sekejap. Saudara Yao Mei di samping langsung tertawa. Saudaraku, lihatlah dirimu yang sekarang. Apakah kamu malu? Yao Mei menatap kakaknya dan berkata dengan jijik. Jangan pedulikan aku, kamu harus menjaga kakak iparmu dan berbicara dengan gadis lain di depanmu. Kata saudara Yao Mei. Yao Mei sangat marah sehingga dia mengabaikannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap saudara ini. Setelah setengah jam berikutnya, semua orang akhirnya mencapai puncak gunung. Sekarang di depan puncak gunung ada jurang maut. Namun di puncak gunung, tidak ada urat batu roh peri. Jika ada, Dev dapat mendeteksinya. Bagaimanapun, kekuatan spiritual di batu roh peri berbeda dengan batu roh biasa. Sepertinya tidak ada lapisan batu roh peri di sini, kan? Dev memandang Xiong Ying dengan ragu dan bertanya. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Xiong Ying melompat ke dalam jurang.
Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka juga melompat ke bawah. Meskipun itu adalah jurang maut, bagi biksu seperti mereka, tidak ada yang menakutkan sama sekali, mereka sudah bisa terbang di udara. Saat semua orang terjatuh dengan cepat, sebuah lubang muncul di tebing. Lubang itu tidak besar dan hanya bisa menampung satu orang. Xiong Ying menstabilkan sosoknya dan kemudian masuk ke dalam gua. Dev dan yang lainnya masuk satu demi satu. Begitu mereka memasuki gua, Dev merasakan nafas batu roh peri. Gua itu sangat gelap, dan Dev langsung mengangkat bola api dari telapak tangannya, menerangi area sekitarnya. Setelah berjalan beberapa saat menyusuri pintu masuk gua, saya melihat beberapa batu peri berserakan bertatakan di dinding batu di sekitar gua. Meski kelihatannya tidak banyak, dibandingkan dengan fakta bahwa Anda tidak dapat menemukan batu peri di luar selama 1,5 tahun, tempat ini sudah menjadi milik saya. Begitu banyak batu peri, begitu banyak uang. Saudara Yao Mei menjadi sedikit gila ketika dia melihat batu peri di sekitar dinding gua, dan buru-buru menggali batu peri itu dengan tangannya. Tapi batu peri itu sepertinya tumbuh di dinding batu. Tidak peduli seberapa keras saudara laki-laki Yao Mei berusaha, dia bahkan tidak bisa menarik sepotong batu peri itu. Dinding batu ini sangat keras. Jika Anda ingin menggali batu roh peri, Anda harus meluangkan waktu dan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Melihat ini, Xiong Ying buru-buru menjelaskan. Jika kamu mengkliknya dengan santai, kamu bisa mendapatkan batu roh peri. Diperkirakan Xiong Kuo dan Xiong Ying, dua bersaudara, sudah mendapatkan banyak batu roh peri. Dev melihat batu roh peri seukuran kepalan tangan, lalu melangkah maju, api membubung dari telapak tangannya membakar dinding batu. Kemudian dia menekannya dengan tangannya, dan batu roh peri itu jatuh. Apakah tembok batu ini takut api? Melihat pemandangan ini, Xiong Ying bertanya dengan kaget. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, setelah berusaha keras, tidak bisa mendapatkan beberapa dari mereka, jadi mereka dibawa ke kota binatang untuk dijual, dan mereka bahkan ditangkap. Setelah dipanggang dengan api, kekerasan dinding batu akan berkurang, dan batu peri akan lebih mudah ditambang. Dev mengangguk, lalu melanjutkan, apakah ada orang lain yang tahu tentang urat mineral ini? Tidak, hanya kami, dua saudara laki-laki dan perempuan yang mengetahuinya, dan sekarang kaulah orangnya. Xiong Ying menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev memandangi batu peri di dalam gua, dia tahu bahwa hanya dengan sedikit saja, mereka tidak akan pernah bisa menambang semua batu peri di sini. Dia sekarang harus menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama, seperti kata pepatah, kerjasama yang saling menguntungkan. Tapi siapa yang bisa menambang batu peri? Bab 4627, terbakar. Dev memikirkan Liu Zongan. Bagaimanapun, Liu Zongan membeli batu roh peri di Beast City dan tahu banyak tentangnya. Tapi kemudian saya memikirkannya, Liu Zongan ini terlalu takut untuk mati, dan dia masih anggota istana penguasa kota di Beast City. Jika dia benar-benar memberitahu Liu Zongan tentang tambang ini, dia mungkin akan mengambilnya sendiri. Orang ini terlalu rakus dan takut mati. Ditambah dengan statusnya sebagai anggota istana tuan kota, Dev menghapus Liu Zongan. Dev memikirkan Bai Cheng, tapi dia juga merasa itu tidak pantas. Bai Cheng adalah tamu Jenderal Xing. Jika Bai Cheng mengetahuinya, Jenderal Xing juga akan mengetahuinya. Dev tidak ingin Jenderal Xing mengetahui bahwa sekarang kekuatannya lebih rendah dari orang lain. Jika pihak lain mengambil urat batu roh peri dengan paksa, Dev tidak punya cara untuk menghentikannya. Tiba-tiba, Dev tiba-tiba teringat pada seseorang, itu adalah Paman Qian yang dibawa Yao Mei untuk ditemuinya saat pertama kali memasuki kota Beast. Paman Qian bukan dari istana tuan kota, dan dia masih dari ras manusia, jadi sangat mustahil baginya untuk mengikuti orang-orang di kota binatang. Selain itu, kekuatan Paman Qian telah mencapai alam Mahayana tingkat keempat, yang cukup untuk membunuh semua orang. Pada saat itu, setelah Paman Qian mengetahui bahwa dia juga seorang biksu manusia, dia bertindak dengan sangat penuh kasih sayang. Hanya dia. Dev diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya untuk bekerja sama dengan Paman Qian untuk menambang urat batu roh peri. Dev tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di kota binatang, jadi dia harus mencari seseorang untuk bekerja sama dan menambang batu roh peri dalam waktu singkat. Setelah memikirkannya, Dev melihat ke beberapa orang dan berkata, kalian, tolong tunggu saya di sini. Saya akan pergi melakukan sesuatu. Jika saya tidak ada, jangan menambang batu peri sendirian. Simpan milik Anda kekuatan spiritual untuk mencegah kecelakaan. Tanda seru petik 2. Saudara Dev. Apakah kamu akan menyelamatkan saudaraku? Xiong Ying telah memberitahu Dev lokasi tambang batu peri, jadi Dev harus pergi dan menyelamatkan saudaranya. Ya, aku akan menyelamatkan saudaramu. Dev mengangguk dan berkata. Terima kasih. Xiong Ying tersenyum pada Dev. Tubuh Dev sedikit gemetar. Senyuman Xiong Ying ini sangat indah. Dev sudah lama tidak merasakan hal ini, tetapi Dev, yang telah bertemu banyak orang, tidak terlalu mendesak tentang kultivasi ganda. Bagaimanapun, dia memiliki Zhongli di sisinya sekarang, dan dia tidak pernah kekurangan wanita, semuanya cantik. Dev keluar dari gua dan langsung menuju kota binatang. Saat ini, di rumah seorang jenderal di Beast City, ada mayat di halaman. Tubuh ini adalah milik Qiyu Yu. Qiyu Tu memandangi tubuh saudaranya dengan perasaan campur aduk di hatinya.
Seorang pria berseragam jenderal dengan wajah berat adalah ayah Kyutu, Kyu Wanxing. Kyu Wanxing tidak merasakan banyak kesedihan, matanya penuh kesungguhan. Tuer, kamu mengatakan bahwa saudaramu dibunuh oleh biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dan kamu bukan tandingannya. Kyu Wanxing bertanya pada Kyutu. Ayah, begini, dan aku sudah melakukan penelitian. Orang ini bernama Dev, dan dia telah menjadi tamu Sing Daorong itu. Kyutu mengangguk dan berkata, Sing Daorong yang disebutkan Kyutu tidak lain adalah Jenderal Sing, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Tamu Sing Daorong berani membunuh anakku. Sepertinya dendam antara aku dan dia akan muncul terlebih dahulu. Setelah Kyu Wanxing selesai berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke selatan, karena di selatan tempatnya adalah rumah Jenderal Sing Daorong. Jenderal, orang yang mengganggu pasar batu peri dan diam-diam membeli batu peri telah ditemukan. Pada saat ini, pengurus keluarga Kyu masuk ke halaman dan berkata kepada Kyu Wanxing. Tuer, ajaklah seseorang untuk melihatnya. Jika kamu bisa menundukkannya, lakukan yang terbaik untuk menundukkannya. Jangan melawan dan membunuh. Kita harus mempersiapkan batu roh abadi secepatnya. Waktu yang disepakati akan segera tiba. Kyu Wanxing mengikuti Kyutu dan berkata, Ayah, tubuh saudara laki-laki itu terbakar. Kyu Wanxing berkata dengan santai, seolah-olah Kyu hanyalah orang biasa dan bukan putranya. Bab 4628, Tangkap. Kyutu sama sekali tidak terkejut dengan sikap ayahnya, karena di mata Kyu Wanxing, hak lebih penting daripada putranya sendiri. Anak laki-lakinya sudah tiada dan dia masih hidup, tapi dia tidak punya hak dan akan merepotkan jika dia mencoba mengambilnya. Sekarang energi Kyu Wanxing terfokus untuk mengendalikan seluruh kota binatang. Sekarang ada 3 jenderal binatang di kota binatang, masing-masing mengendalikan satu sisi. Kyu Wanxing ingin menaklukkan 2 jenderal binatang lainnya dan kemudian memerintahkan seluruh kota binatang. Penguasa kota sudah lama tidak muncul, dan dia pada akhirnya akan naik ke keabadian. Saat penguasa kota naik, penguasa kota baru harus muncul di kota binatang. Kyu Wanxing ingin menjadi penguasa kota yang baru, jadi sebelum penguasa kota itu naik, dia harus mengembangkan kekuatannya sendiri dan mencaplok 2 jenderal binatang lainnya dalam satu gerakan. Faktanya, di antara 3 jenderal binatang, tidak hanya Kyu Wanxing yang berpikiran demikian, tetapi 2 jenderal binatang lainnya juga berpikiran demikian. Sing Daorong juga ingin menjadi penguasa kota pada akhirnya, jika tidak, dia tidak akan seenaknya merayu tamu dan menjanjikan banyak keuntungan. Kyutu pergi bersama orang-orangnya untuk mencari orang yang diam-diam membeli batu roh peri. Tuan, disinilah kami berada. Kami telah mengetahui bahwa pemilik halaman ini bernama Qian Yue. Dia adalah seorang biksu manusia. Dia hanya menyembunyikan auranya dan diam-diam membeli batu roh peri dengan harga tinggi di Beast City. Pengurus rumah Kyu mengikuti Kyutu dengan suara rendah dan melaporkan. Melihat halaman kecil yang tidak mencolok di depannya, Kyutu berkata, kirim orang untuk mengelilingi tempat ini, dan undang Tuan Luan untuk datang. Pasti ada formasi di halaman ini. Kata ayah, usahakan taklukkan mereka semaksimal mungkin, jangan melawan dan membunuh mereka, kami juga mempekerjakan orang sekarang. Kyutu tahu bahwa ada formasi di halaman dan dia tidak bisa memaksa masuk. Selain itu, seorang biksu manusia telah lama bersembunyi di kota binatang dan juga cukup mampu membeli batu roh abadi secara pribadi ingin mengambil uang itu, tetapi untuk apa yang mereka gunakan? Tuan, kami telah mengirim orang untuk mengepung tempat ini, dan Tuan Luan sudah dalam perjalanan. Kata pramugara. Setelah Kyutu mendengar ini, dia melirik ke arah pengurus rumah tangga dengan kagum. Bagaimanapun, seseorang yang bisa menjadi pengurus rumah tangga di rumah Kyu harus memiliki kemampuan untuk mengamati emosi orang. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua mengenakan gaun hijau dan berjanggut diundang. Orang tua ini adalah Master Luan yang disebutkan oleh Kyutu, seorang master formasi. Master formasi sangat dihormati di Beast City. Tuan Luan. Melihat Tuan Luan datang, Kyutu dan pengurus rumah tangga bergegas maju untuk memberi hormat. Tuan Kyu, mengapa kamu datang menemui saya? Tuan Luan bertanya. Tuan Luan, ada seorang biksu manusia yang bersembunyi di rumah ini. Saya kira rumah ini pasti memiliki formasi, jadi saya meminta Guru Luan untuk membantu memecahkan formasi tersebut dan tidak mengganggu orang-orang di dalamnya. Kata Kyutu. Hal-hal kecil. Setelah Tuan Luan selesai berbicara, sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Kemudian dengan lambaian lembut tangannya, rune itu perlahan melayang, dan kemudian cahaya putih samar melintas di seluruh rumah, dan tidak ada reaksi sama sekali. Itu saja. Tuan Luan berkata dengan tenang. Apakah ini cukup? Kyutu terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tuan Luan memang master formasi terkenal, dia sungguh luar biasa. Saya dapat dengan mudah menghancurkan formasi tingkat rendah ini, itu tidak sekuat itu, kata Master Luan dengan bangga. Setelah menghancurkan formasi, Kyutu dan anak buahnya langsung bergegas ke halaman. Saat ini, Qian Yue masih memilah batu peri yang dibeli. Dia berencana meminta Dev untuk datang dan mengambilnya. Lagi pula, jika dia memiliki terlalu banyak batu peri, itu akan menarik perhatian istana Tuan Kota.
Karena seluruh rumah dilindungi oleh formasi, Qian Yue tidak akan berpikir bahwa seseorang bisa masuk tanpa memberitahu dia, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Saat dia menyadari seseorang datang, semuanya sudah terlambat. Bab 4629, Pekerjaan Anjing dan Kuda. Qiyutu menendang pintu hingga terbuka dan muncul di depan Qian Yue. Qian Yue tercengang, ada batu peri yang menumpuk di depannya. Kamu sangat berani, kamu berani membeli dan menjual batu roh abadi secara pribadi di kota binatang. Qiyutu melihat batu roh peri di depan Qian Yue dan segera berteriak dengan marah. Alasan mengapa Qiyutu tidak secara langsung mengungkapkan identitas Qian Yue sebagai biksu manusia adalah karena dia takut Qian Yue akan melompati tembok dan berjuang untuk hidupnya. Menjual batu roh peri secara pribadi bukanlah kejahatan yang serius, tetapi jika seorang biksu manusia nongkrong di kota binatang dan berani melakukan hal seperti itu, dia pasti akan dihukum mati. Tuan Qiyu. Qian Yue sedikit terkejut saat melihat Qiyutu lah yang membawa orang-orang ke sini secara langsung. Qian Yue sedikit terkejut saat melihat Qiyutu lah yang membawa orang-orang ke sini secara langsung. Lagi pula, hal seperti ini biasanya dilakukan oleh tim penegak hukum Beast City. Bagaimana mungkin seseorang dengan status Qiyutu secara pribadi memimpin orang untuk menangkap orang yang menjual kembali batu roh peri? Karena kamu mengenaliku, itu akan menyelamatkanmu dari masalah. Akui saja bersalah dan hindari rasa sakit di tangan dan dagingmu. Qiyutu mendengus dan berkata. Qian Yue melihat bahwa Qiyutu tidak menyadari identitas manusianya, dan diam-diam menghela nafas lega. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Qiyu, saya bersalah. Saya diam-diam menjual kembali batu roh peri. Saya mengaku bersalah dan terima hukumannya. Qiyutu sangat puas saat melihat sikap Qian Yue. Kamu pasti akan dihukum karena menjual batu peri secara pribadi, tapi karena kamu memiliki sikap yang baik, kamu dapat menghindari penjara dan menyimpan batu peri ini. Kata Qiyutu. Qian Yue memandang Qiyutu dengan tidak percaya dan berkata dengan wajah terkejut, apakah yang dikatakan Tuan Qiyu benar? Apakah saya benar-benar tidak perlu masuk penjara? Tentu saja, banyak orang yang menjual kembali batu roh peri secara pribadi, dan ada juga yang mencurinya dari tempat pembelian resmi. Ada banyak hal seperti itu saat ini, dan kita hanya menutup mata. Qiyutu berkata dengan santai. Qian Yue sedikit bodoh, dia tidak percaya kata-kata ini keluar dari mulut Qiyutu. Tahukah Anda, Qiyutu mewakili rumah tuan kota. Mungkinkah rumah tuan kota begitu toleran terhadap penjualan batu roh abadi secara pribadi? Tuan Qiyu, ini. Untuk sesaat, Qian Yue tidak tahu harus berkata apa. Kamu hanya menjual kembali batu roh abadi secara pribadi hanya untuk memenuhi kebutuhan. Aku bisa memahaminya. Tapi kali ini akulah yang mengetahui dan menangkapmu. Jika itu adalah orang lain dari rumah jenderal, kamu mungkin tidak seberuntung itu. Menurutku lebih baik kamu terus membeli batu peri, tapi kamu harus mengirimkannya ke rumah kami. Tentu saja kami juga akan membiarkan Anda mendapatkan selisih harga, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Qiyutu melangkah maju dan menepuk bahu Qian Yue dan berkata. Mata Qian Yue melebar karena tidak percaya pada wajahnya, dan napasnya menjadi cepat karena kegembiraan. Tuan Qiyu, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Qian Yue bertanya. Tentu saja benar. Mulai hari ini, kamu adalah anggota Qiyu Mansion kami. Tidak ada yang berani memeriksamu lagi. Setelah Qiyutu selesai berbicara, dia mendekati Qian Yue dan berkata, saya tahu kamu adalah ras manusia, tapi rumah Qiyu kami tidak pernah mendiskriminasi ras lain, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kata-kata Qiyutu seperti bom yang meledak di hati Qian Yue. Dia tidak pernah menyangka bahwa Beast City tidak lagi mendiskriminasi ras lain. Apakah ini memungkinkan ras lain muncul di Beast City? Jika ini masalahnya, lalu mengapa dia harus bergabung dengan aliansi perlawanan? Tuan Qiyu, semakin banyak uang yang saya miliki, semakin saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Anda, dan saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Qian Yue berlutut di kaki Qiyutu dengan penuh semangat. Tinggal di kota binatang buas ini, Qian Yue selalu gelisah. Dia takut ketahuan, dan dia bahkan tidak berani keluar ke jalan. Sekarang jika saya menjadi anggota Qiyu Mansion, saya tidak akan takut lagi dan bisa merajalela di jalan. Bab 4630, Kerjasama. Hahaha, bagus sekali. Selama kamu bekerja keras, kamu tidak akan kekurangan sumber daya. Di rumah Qiyu kami, ketiga ras, manusia, monster, dan binatang, adalah setara. Qiyutu tertawa keras. Aku akan bekerja keras. Tubuh Qian Yue sedikit gemetar karena kegembiraan. Oke, kalau begitu aku akan mengambil batu roh peri itu, dan kamu tidak akan melewatkan koin roh emas ungu. Setelah Qiyutu selesai berbicara, dia langsung melemparkan sekantong koin roh emas ungu ke Qian Yue. Tuan Qiyu, batu roh abadi ini adalah penghormatan saya untuk rumah Qiyu, dan itu adalah hadiah ucapan selamat saya. Qian Yue tidak berani menerima koin roh emas ungu itu. Qiyu Mansion kami tidak pernah melakukan ini. Simpan saja uangnya dan kumpulkan lebih banyak batu roh abadi di masa depan. Qiyutu melempar koin roh emas ungu, lalu memerintahkan seseorang untuk mengambil batu roh peri dan pergi. Qian Yue melihat koin roh emas ungu, dan untuk sesaat dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak pernah membayangkan hasil akhirnya akan seperti ini.
Saya menjadi anggota rumah Qiu entah dari mana, dan pihak lain sangat murah hati. Qian Yue memutuskan untuk bergaul dengan rumah Qiu mulai sekarang. Adapun setuju membantunya membeli batu peri, Qian Yue sudah melupakannya. Saat dia datang untuk menemukannya, kembalikan saja koin roh emas ungu itu padanya. Qiu Tu keluar dari halaman dengan cibiran di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa uang itu akan dibeli olehnya hanya dengan beberapa kata, dan dia bahkan tidak membayar harga apapun. Alasan mengapa Qiu Tu meminta Qian Yue untuk terus memperoleh batu roh peri secara diam-diam adalah untuk menghindari menarik perhatian jenderal binatang lainnya. Batu peri yang dibeli oleh pemerintah semuanya terdaftar, dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya dari pihak lain. Semuanya telah melewati tangan 3 jenderal binatang. Justru karena inilah 3 jenderal binatang besar terlalu malas untuk mengurusnya, menyebabkan titik akuisisi resmi dijaga dan dicuri. Faktanya, masing-masing dari 3 jenderal binatang diam-diam mengembangkan kekuatan mereka dan menimbun sumber daya, tetapi mereka harus melakukannya secara rahasia. Inilah sebabnya Qiu Tu meminta Qian Yue diam-diam membeli batu peri untuk rumah Qiu. Tidak lama setelah Qiu Tu pergi, Dev juga tiba di sini. Jika terlambat, mereka berdua akan bertemu satu sama lain. Jika kita bertemu, itu akan meriah. Di kota binatang buas ini, jika Anda bertarung dengan Qiu Tu, Anda mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dave begitu dia memasuki pintu, dia bertemu Qian Yue yang hendak keluar. Paman Qian, apakah kamu akan keluar? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa Qian Yue adalah seorang biksu manusia. Dia takut ditangkap meskipun dia bersembunyi di rumah, jadi kenapa dia berani keluar? Tidak, aku mendengar suara berisik dan keluar untuk melihatnya. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Cepat masuk. Qian Yue berbohong dan mengundang Dev masuk. Dia tidak bisa memberitahu Dev tentang pembelotannya ke rumah Qiu. Bagaimanapun, Dev juga seorang biksu manusia, dan dia juga memintanya untuk membantu mendapatkan batu roh peri. Sekarang jika Qian Yue mengatakan bahwa dia berlindung di rumah Qiu, dia takut istrinya akan menyimpan dendam. Setelah memasuki rumah, Dev berkata, Paman Qian, aku. Dev, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda membeli batu peri. Penyelidikan akhir-akhir ini sangat ketat, jadi sebaiknya saya memberi Anda uang. Karena itu, Qian Yue mengembalikan koin roh emas ungu ke Dev. Dev mengambil koin roh emas ungu dan berkata, Paman Qian, kali ini aku tidak mencarimu untuk membeli batu roh peri. Aku ingin mencarimu untuk bekerja sama. Kerja sama? Kerja sama untuk apa? Qian Yue bertanya dengan ragu. Dev setelah dengan santai membuat formasi perisai, dia berbisik kepada Qian Yue, Paman Qian, aku menemukan lapisan batu roh peri dan ingin bekerja sama denganmu dalam menambangnya. Apa? Pembuluh darah batu peri? Qian Yue terkejut, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras, matanya membelalak dengan ekspresi yang luar biasa. Ya, urat batu peri mengandung banyak batu peri. Jika kita bekerja sama dalam penambangan, Anda tidak perlu diam-diam memperoleh batu peri apapun. Dev mengangguk dan berkata, mustahil, bagaimana mungkin ada urat batu roh peri? Aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar tentang urat batu roh peri. Qian Yue menggelengkan kepalanya, tidak percaya sama sekali. Bersambung.